Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimun, asal dari kampus Timikum Utama Majenang, program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Apa sih itu Pancasila sebagai ideologi negara? Pengertian ideologi sebagai dasar negara yaitu keseluruhan pandangan, cita-cita, nilai, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkret. Dengan demikian, ideologi yang diyakini mampu memberikan semangat dan arahan yang positif bagi kehidupan masyarakat untuk berjuang melawan penderitaan, kemiskinan, serta kebodohan. Dengan pemahaman yang baik mengenai ideologi Pancasila sebagai dasar negara, maka seseorang dapat menanggap apa yang dilihat benar dan tidak benarnya suatu hal, serta apa yang diinginkan berbaik dan tidak baik. Misalnya dalam ideologi Pancasila, nilai kekeluargaan atau kebersamaan. Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki konsekuensi segala peraturan perundang-undangan dijabarkan dalam nilai-nilai Pancasila. Dengan lain perkataan Pancasila merupakan sumber hukum dasar Indonesia, sehingga seluruh peraturan hukum positif Indonesia didefinisikan atau dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Contohnya, kehidupan bangsa Indonesia adalah merupakan identitas nasional Indonesia. Maksudnya bahwa asal nilai kuasa materialis Pancasila adalah bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai yang baik, nilai-nilai Pancasila, maka susunan Pancasila adalah: 1. Bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. 2. Bersifat saling mengisi dan saling mengkuali. Permasalahan terbesar bangsa saat ini adalah salah satunya adalah masalah identitas nasional atau karakter bangsa. Dalam pertimbangan tentang perlunya kebijakan nasional, pembangunan karakter bangsa didasarkan adanya permasalahan yang ada di hadapi bangsa, yaitu: 1. Disoroti dan belum dihayati nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi Indonesia. 2. Keterbatasan perangkat kebijakan terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai esensi Pancasila. 3. Bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, sudah terlihat lah di zaman sekarang itu. Ya, dilanjutkan. Nomor 4, memundurnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya negara. Ya. Oke, lanjut. 5. Ancaman disintegrasi bangsa. 6. Melemahnya kemandirian bangsa. Dengan kata lain, seperti dikatakan Suseliwa Sumatri, kita sedang tengah mengalami anomali atau kekosongan gondrong yang menjadi rujukan berdirinya negara bangsa yang tunggal dan sumber dari berbagai tata aturan. Menyatakan setidaknya ada lima mentalitas negatif bangsa Indonesia, yaitu: 1. Meremehkan mutu. 2. Cenderung mencari jalan pintas. 3. Tidak percaya diri. 4. Tidak disiplin. Ya, lanjut. Nomor 5 dari kerugian itu: mengabaikan tanggung jawab. Indonesia dipersatukan bukan karena kesamaan budaya, agama, dan identitas, melainkan karena adanya negara persatuan yang menampung cita-cita politik bersama, mengatasi segala paham golongan dan perseorangan. Jika negara merupakan faktor pemersatu bangsa, negara pula yang di faktor pemecah belah negara. Dengan demikian, lebih dari negara itu pun di muka ini, politik kenegaraan bagi Indonesia skala vital untuk menunjukkan keutuhan dan keberlangsungan bangsa. Secara bertepatan, pendiri bangsa dengan rekaman garis Indonesia memiliki peraturan dan identitas terhadap nilai keluarga dengan semangat gotong royong merupakan cetakan dasar dan karakter ideal Indonesia.
ia juga bukan saja sadar statis yang mempersatukan, melainkan juga dasar dinamis yang menemukan ke arah mana bangsa ini harus menjalankan tahan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Wakil Ketua MPR Haji Lukman Hakim Saifuddin mendukung keinginan revisi Undang-Undang Sistiknas karena Mendiknas memang harus memberikan muatan nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Syafiq Marif 2011, tokoh yang dikenal sebagai Bapak Bangsa, mendukung revisi Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang Sistiknas karena hilangnya muatan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional, dan juga karena Undang-Undang Sistiknas memang harus diiringi dengan menyiapkan sumber daya manusia atau tenaga pendidikan yang Pancasila dalam pendidikan Pancasila yang patut untuk diteladani. Dan selanjutnya nomor 3 yang pembentukan Badan Khusus Perumusan dalam Pembudayaan Pancasila MPR. Menurut Wakil Ketua MPR Haji Lukman Hakim Saifuddin mengusulkan kepada pemerintahan membentuk atau komisi khusus yang tugasnya antara lain merumuskan pengenalan Pancasila secara benar di media pendidikan, politik, kemasyarakatan maupun seterusnya. Badan atau komisi khusus ini nantinya akan merumuskan secara pembudayaan Pancasila yang bukan lagi atau tafsir tunggal, namun melalui cara-cara ideologis, misalnya secara teater atau pengenalan Pancasila pada belajar sekolah menengah atau cara lain yang bukan seperti tentara P4 di masa lalu, sebab bangsa Indonesia yang majemuk sangat membutuhkan Pancasila. Ya, sekian penjelasan dari saya dan negara. Mohon maaf bila tutur kata kurang baik, kurang menarik dasarnya, karena ini juga pertama kali saya menjelaskan. Mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.